Bayangkan ini, kamu sudah standby di depan layar sejak jam 11 malam. Jantung berdegup kencang, jari gemetar di atas tombol refresh, dan koneksi internet sudah dipacu maksimal. Begitu waktu menunjukkan pukul 12 malam, boom, tiket ludes dalam hitungan detik. Bukan konser Coldplay, bukan juga flash sale iPhone terbaru. Ini adalah realita perang tahunan yang jauh lebih emosional. Tiket mudik. Tapi, pernahkah kamu bertanya, mengapa setiap tahun polanya selalu sama? Kenapa kita terjebak dalam lingkaran panic buying sementara harga transportasi melonjak gila-gilaan melampaui logika? Fenomena ini bukan sekadar masalah transportasi, tapi soal psikologi massa. Di Indonesia, mudik bukan pilihan. Itu adalah panggilan jiwa. Ketika media mulai menyiarkan berita tiket kereta H-7 habis terjual, otak kita masuk ke mode fight or flight. Rasa takut kehilangan momen bersama keluarga memicu kepanikan massal. Inilah yang membuat kita rela membayar 2 kali lipat. Atau mengambil rute memutar yang tidak masuk akal, hanya demi 1 kursi. Di sisi lain, ada monster bernama inflasi transportasi. Begitu permintaan melonjak ribuan persen, hukum ekonomi bekerja tanpa ampun. Maskapai penerbangan menerapkan tarif batas atas, bus AK-APE menaikkan harga dengan dalih tuslah, dan aplikasi ride-sharing memunculkan tarif dinamis yang berwarna merah membara. Namun, masalahnya bukan cuma soal hukum permintaan. Ada biaya operasional yang membengkak, kru yang lembur, bahan bakar yang terkuras dalam kemacetan, hingga biaya kosong saat kendaraan harus kembali ke Jakarta tanpa penumpang. Inilah yang menciptakan lonjakan harga yang seringkali terasa mencekik leher. Pemerintah mengalokasikan stimulus hingga 911,16 miliar rupiah untuk diskon transportasi guna menekan inflasi. Diskon ini mencakup tiket pesawat 17-18%, kereta api hingga 30%, dan penyeberangan laut. Jangan lupakan peran teknologi. Di era sekarang, musuh kamu bukan cuma sesama pemudik, tapi juga sistem otomatis atau bot para calo digital yang bergerak lebih cepat dari kedipan mata. Ini menambah bumbu kepedihan dalam drama panic buying kita setiap tahunnya. Lantas, apakah kita ditakdirkan untuk selalu kalah dalam perang ini? Tentu tidak. Berikut adalah strategi bertahan hidup di tengah badai mudik. Gunakan strategi anti-mainstream. Jika semua orang mencari tiket H-3, cobalah untuk mudik lebih awal H-10. Atau justru di hari H Lebaran setelah salat Id. Seringkali, harga turun drastis dan jalanan lebih lengang. Aktivasi fitur Price Alert. Jangan mengecek secara manual. Gunakan aplikasi agregator travel untuk memberi notifikasi saat harga turun atau saat ada kursi tambahan yang dilepas secara tiba-tiba, biasanya hasil pembatalan. Manfaatkan mudik gratis. Pemerintah dan perusahaan BUMN kini masif mengadakan program mudik gratis. Pantau informasinya jauh-jauh hari di media sosial resmi kementerian terkait. Dana darurat mudik. Masukkan inflasi transportasi ke dalam perencanaan keuangan tahunan. Jika Anda tahu harga akan naik 50-100%, mulailah menyisihkan dana tersebut sejak 6 bulan sebelumnya, agar kepanikan tidak merusak dompet Anda. Yang terakhir, mudik adalah perjalanan pulang menuju akar. Jangan biarkan kepanikan menghapus senyum di wajah orang tua dan keluarga saat kamu tiba di depan pintu rumah. Apa kamu salah satu tim yang sudah mengamankan tiket atau masih berjuang di tengah ketidakpastian? Tulis pengalaman mudikmu di kolom komentar ya. Dan jika kamu suka konten ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, biar kita makin semangat. Terima kasih telah menonton, semoga kita sehat selalu.